Iya, ini kita lagi berbungkus ya teman-teman, untuk nanti lawatan di anak-anak. Biar Tuhan memberkati kita semua, yang menabuh dan menuai semuanya dapat bagian dari Tuhan. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi di Lumbung Yusuf. Biarlah kita mengadakan lawatan di anak-anak dan mereka dijamah Tuhan semuanya. Haleluya, amin. Bebek angsa dikuali, kita bangsa untuk siap orang berdiri, seorang sini senang hati lu, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Hore, itu ya. Horenya langsung lompat. Ada lagi. Sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Hore, sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, bergembira. bisa. Jadi bergembiranya begini, langsung bergembira. Ya. Coba tes dulu, ini jangan hanya dulu, tes dulu. Ibu-ibu boleh berdiri. Berdiri dong. Berdiri. Siapa tahu ibu dapat kan? Ya, ibu-ibu yang paling heboh jogetnya dapat. Nanti Mbaknya yang heboh dapat, tapi jangan dimakan sendiri, kasih anaknya ya. Siapa yang heboh nih? Ini udah ya, nggak tes lagi. Oke. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, hati dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, bergembira. Coba ada nggak yang bergembira? Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, lambai-lambai, bergembira. Kaki dihentak-hentak, pinggul bergoyang-goyang, lambai-lambai, bergembira.
Ada yang kencang? Meletus lagi. Meletus. Diam. Sekali lagi. Meletus. Tuh, suaranya kencang siapa dong? Angkat tangan, suaranya kencang. Yang mana? Meletus. Yuk, tangan lagi nih, lempar ke atas. Ayo, meletus. Diam. Ini nih, kencang. Nah, ini ya kakak ya. Pilih yang mana? Mau Pilih yang yang mana? mana? Boleh memilih. Wes, yang Pilih saya coklat. aja. Wes. Pilih kakak aja. Oke. Pilih aku. Semuanya sehat baik semuanya ya. Coba sekarang yang cewek ngacung. Yang cewek, anak cewek. Ya, pinter. Terus ngacung anak yang cowok. Nah, cowok ya banyak juga ya. Syukur ya. Kenalkan dulu ini Bu Maria tadi Kak Rika. Kakak Rika. Ini Kakak Esther ya. Hari ini Bu Maria bersama Kak Rika dan Kak Esther bawa bingkisan, bawa makanan, memberkati anak-anak di tempat ini ya. Jadi semua ciptaan Tuhan harus semua saling menyayangi, saling mengasihi. Gak boleh musuh-musuhan ya, gak boleh iri, gak boleh marah ya. Semuanya penuh kasih dan sukacita. Nah, dengarkan baik-baik ya. Bu Maria mau cerita. Ayo, siapa yang suka dengar cerita? Angkat tangan. Nah, ya. Tutup mulutnya sekarang, dengar baik-baik ya. Nah, Bu Maria mau cerita. Pada suatu hari ada seorang laki-laki namanya Yunus. Ya, kemudian dia disuruh sama Tuhan pergi ke kota Niniwe supaya beritakan untuk pertobatan, bertobat banyak dosa. Kalau enggak ini kota akan dihancurkan. Tapi Bapak Yunus ini nggak mau. Tuhan, ngapain ke kota Niniwe? Itu kota orangnya jahat-jahat semua. Sampai rajanya juga jahat-jahat semua. Biar aja Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan. Tuh, siapa yang punya hati yang jahat? Angkat tangan. Jangan dong jadi hati yang baik ya. Nah, dengarkan baik-baik ya. Jangan punya hati yang jahat. Nah, Bapak Yunus ini punya hati yang jahat. Biarin aja Tuhan hancurin kota Niniwe. Kenapa? Orangnya jahat-jahat di sana, saling membenci, saling membunuh, saling gosip, saling dengki, saling nipu, suka bohong, suka mencuri. Apa aja yang dilakukan jahat semuanya. Siapa yang di sini suka bohong? Angkat tangan. Oh, ada angkat tangan. Jangan ya nak, jadi anak yang jujur ya. Ya. Tuhan senang, mama bapak ibu juga senang kalau anaknya jujur ya, baik. Nah udah gitu akhirnya dia kabur ke kota lain naik kapal si Bapak Yunus ini ya. Di tengah perjalanan kapalnya ini kena ombak nyur, angin topan melanda kapal itu hampir tenggelam. Ya, ketakutan semua nahkoda awak kapal takut karena tenggelam, mati nggak semuanya? Mati ya, bisa mati nih, gimana nih? Kemudian Yunus itu ngumpet di dalam kapal besar itu. Oh, mungkin Tuhan saya marah karena saya disuruh tidak taat ke kota Niniwe, malah kabur ke kota lain. Terus gimana? Kamu kan udah salah nih. Udah bohongin Tuhan kamu disuruh ke Niniwe malah kabur ke kota lain. Ya udah deh, lemparin aku ke laut. Lah, jangan dong, nanti kamu mati, kata awak yang lain. Ya udah,
saya udah pasrah. Akhirnya digotong si Yunus. 1, 2, kayak ngegotong gimana sih ngegotongnya? Coba peragain, coba anak cowok 1 nih yang ganteng sini. Sini ganteng sayang. Nah, siapa yang mau peragain dapat hadiah nih? Mana hadiahnya? Wih, masih banyak tuh. Oh, no. Siapa yang mau peragain? Anak cowok 1. Nah, Jonathan, sini Jonathan ya. Nah, ini ceritanya si Jonathan jadi Bapak Yunus. Tapi ini namanya Jonathan bukan Yunus. Nah kemudian awak-awak nahkoda di kapal itu, wah dia harus dilempar ke laut. Coba ibu bapaknya pegang kaki tangannya mau ngelempar. 1, 2, ayo silakan peragakan. Yo dipegang gininya. Nah ya, ayo ibu bapaknya. Ya dilempar kakinya. Nah lempar. 1, 2, 3, biur kelebar ke laut, biur dimakan sama ikan paus yang besar ya, ketelan blok. Wah gelap, di mana nih, bau amis semua. Jonathan bau amis semua gitu, bau amis semua. Di mana aku? Gelap semua. Aku takut apa? Takut hantu. Di perut ikan ada hantu. Rupanya Bapak Yunus ini sudah diperagakan sama Jonathan di dalam perut ikan. Perut ikan besar tuh bisa makan orang, nggak digigit, ditelan bluk sampai ke perutnya, saudara ya, ibu-ibu, adik-adik. Nah kemudian dia baru sadar, dia nangis di perut ikan udah bau amis. Coba nangisnya gimana sih? Bukan nangis itu mak, ayo sini, ayo nanti kasih hadiah. Nah ya, nangisnya yang bener-bener keluar air mata. lagi yang kenceng. Sampai tangannya berlipat, berlipat. Nah berdoa ya, nangisnya gimana? Nangis 3 hari 3 malam. Ya ingat ya, nanti ada tebak-tebakan berapa hari di perut ikan. 3 hari 3 malam ya. Kemudian langsunglah Bapak Yunus ini dulu belum. Sini dapat hadiah. Ini masih banyak loh hadiahnya no. Nah kemudian 3 hari 3 malam di perut ikan. Puasa apa makan di perut ikan? Ayo. Puasa. Nggak makan, nggak minum, hanya berdoa, Tuhan ampuni aku salah. Aku disuruh untuk bertobat itu negeri Niniwe. Aku kabur karena aku kesel sama negeri Niniwe itu orang jahat-jahat. Biar aja dihancurin Tuhan, biar Tuhan musnahkan. Tuh, itu berarti Yunus punya hati yang jahat. Sedangkan Tuhan mau mengampuni, menobatkan itu negeri ya. Nah kemudian setelah nangisnya, gimana nangisnya? Sekali lagi. Setelah nangis, bertobat si Bapak Yunus ini, akhirnya tiba-tiba ikan besar itu yang bawa Yunus jebur sampai ke daratan. Akhirnya dimuntahkan. Gimana muntahnya adik-adik? Gitu. Gimana kencang? Gitu ya. Ikan yang besar raksasa itu memuntahkan Bapak Yunus gitu. Wah, sampai dia dimuntahkannya ke pulau, saudara ya, adik-adik ya, ke pulau. Akhirnya Yunus pergi ke kota Niniwe. Ya tepuk tangan ya. Sekian ceritanya Bapak Yunus. Mati nggak? Enggak. Walaupun ditelan ikan, mati nggak? Enggak ya. Karena Tuhan sudah berkehendak ya, supaya menobatkan negeri Niniwe ya. Nah sekarang pertanyaannya, acung dulu ya, acung ya. Ibunya boleh ngacung dulu nggak apa-apa ya. Coba nanti dilihat yang ngacung duluan. Ini yang gede dulu, yang kecil dulu nih hadiahnya. Nih ada segede ikan paus. Hadiahnya segede ikan paus. Pertanyaannya ada 3 ya. Nah, yang ngacung duluan yang jangan jawab, baru ditunjuk ya.
Iya. Ya, dapat ya. Iya, dapat hadiah. Boleh milih ya? Boleh. Ini karena mau memperagakan jadi Bapak Yunus ya. Ini Bapak Yunus. Bapak Yunus Oh, lapar 3 hari 3 malam. lapar 3 hari 3 malam belum makan. Nah, tadi udah kenyang. Oke, yang mana pilihnya? Nah, jangan diacak semua, banyak ini. Ya, oke. Tepuk tangan dulu. Nah, buat Bapak Yunus kecil. Ya, ada 3 pertanyaan. Bapak Yunus ini disuruh Tuhan ke kota apa? Ayo, angkat tangan. Ya. Oh, kasih tepuk tangan. Berapa hari lamanya di perut ikan? 3 malam. Iya, oke betul. Namanya gede. Emaknya gede dapatnya gede. Lagi ya. Lagi. KASIH. Gerakannya, oke? 1, 2, 3, mulai. Kasih itu apa? Seperti kasih Tuhan. Satu lagi. Nabi Nuh dan istrinya. Oke. Ya, mulai. 1, 2, 3. Dan istrinya. 3 orang mantunya. Hujan lebatnya gimana? Turun lagi. Hujan lebat. Sekali lagi. Hujan lebat. Berapa yang selamat? Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, ada 2 yang melihat di sini. Alfika sama Safira. Ayo maju. Oke, maju. Yang cowok? Yang cewek-cewek duduk dulu. Nah, sekarang cowok-cowok tetap berdiri. Yang cewek-cewek duduk karena cewek di sini sudah ada 3. Kita cari berapa lagi? 3 lagi. 3 lagi. 3 lagi. Oke. Yang cowok ayo. Siap. Cowok semangat. Dan isobu. Ya. Siapa suara paling kenceng? Dia yang akan dapat. Yang 1, 2, 3. Lagi. Satu yang mislihan. Membuat kita sehat ya, membuat kita kuat, membuat kita semangat, membuat kita nggak khawatir, nggak takut, nggak sedih ya. Semua punya kuping nggak? Coba pegang kupingnya. Nah, kalau punya kuping, ini kuping atau pangsit goreng? Kuping ya, kalau kuping
harus. Ini kuping buat apa? Ya, ini 1, 2, 3 ributin apa ya? Coba ngomong apa, ngobrol apa coba? Ngobrol apa nih bertiga ngerumpi? Udah ya, duduk yang manis ya, dengerin Ibu Maria cerita. Siapa yang suka dengar cerita? Nah, kalau yang dengar cerita nanti ada pertanyaannya, ya. Nanti pertanyaannya masih ada hadiah, banyak sekali. Berapa nih hadiahnya? Wow, ya. Nah, dengarkan baik-baik ya. Siapa yang punya kuping? Kuping untuk apa? Dengarkan baik-baik ceritanya ya. Pada suatu hari di zaman dahulu kala, ada satu kerajaan yang besar sekali. Kerajaan itu penuh dengan emas, permata, berlian. Istananya megah, mewah ya. Dan kemudian di istana itu adalah raja. Namanya rajanya Firaun. Ingat ya, nanti ada pertanyaannya. Namanya rajanya siapa? Firaun. Nah, suatu kali Firaun ini menindas bangsa Israel. Ya, 400 tahun dijajah, harus kerja keras, kerja paksa, ya. Nah, kemudian Raja Firaun ini menyuruh semua pegawai-pegawainya untuk pukulin orang-orang Israel supaya kerja lagi sampai capek. Nah, kemudian orang-orang Israel ini nangis sama Tuhan. Gimana nangisnya? Nangis Tuhan, capek, kerja paksa selama berapa tahun? 400 tahun. Ingetin ya, nanti ada pertanyaannya. Nangis capek ya, dipecut kerja keras. Jangan malas. Dipecutin, dipukulin, dicambuk ya. Nah, dengar ya, kemudian dicambuk, dipukulin ya. Bangsa ini dipukulin supaya kerja keras, kerja nggak boleh diem ya, dipukulin. Kemudian menangislah bangsa Israel itu. Nangisnya gimana? Terus dia menangisnya, dia sampai ke Tuhan, ke atas. Tuhan, tolong supaya kami bebas, supaya kami lepas, kami mau keluar dari jajahan ini, kami mau pergi ke tanah Kanaan namanya ya. Nah, kemudian Tuhan bangkitkan seorang nabi namanya Musa ya. Musa ini ditemukan oleh putri Firaun di Sungai Nil. Tuh, ingetin ya, di sungai apa? Sungai Nil. Namanya siapa bayinya? Bayimu Musa ditemukan ya oleh putri. Akhirnya Musa ini menjadi besar, menjadi tentara yang kuat, hebat ya. Tapi dia bangsa Israel. Nah, kemudian suatu kali Musa ini membawa orang-orangnya 2 juta orang. Berapa? 2 juta orang keluar dari Mesir. Ya, Musa bawa pasukannya, bawa bangsanya pergi dari Mesir karena jadi jajah. Ya, harus keluar karena Tuhan sudah janjikan apa? Tanah Kanaan. Tanah apa? Kanaan. Nah, kemudian maka pergilah Musa dengan orang-orangnya. Bangsa Mesir nggak terima, diuber ya, dikejar. Wah, ini bangsa mau pergi, nanti dia nggak bisa lagi kita kerja paksa, suruh bekerja di tanah Mesir. Ya, akhirnya diuber tau nggak? Dikejar. Wah, Musa akhirnya bingung. Kenapa? Di depan ada laut apa namanya? Laut Teberau. Laut apa? Teberau. Nah, bingung Musa ini. Depan laut, belakang bangsa Mesir dengan parang, dengan tombak, dengan panah, dengan kereta kuda, guduk mengejar bangsa Israel. Waduh, jalannya lambat, capek, gak punya kuda, gak punya kereta.
Tapi cepat mereka akhirnya bingung di depan laut Teberau, di belakang bangsa Mesir. Nah akhirnya gimana adik-adik? Tapi kemudian Musa minta tolong sama Tuhan. Tolong Tuhan, nanti mati semua ini bangsamu. Ya, kalau diudak sama orang Mesir pasti dibunuh semuanya. Tapi kalau misalnya depan laut, nyemplung ke laut bisa mati semua nggak? Mati ya, karena lautnya luas, nggak bisa berenang. Siapa yang bisa berenang di sini? Angkat tangan. Banyak juga yang bisa berenang, pinter. Harus belajar berenang ya. Adik-adik juga ya yang suka berenang. Ibu Maria juga suka berenang. Nah, kapan-kapan kita bisa ajak berenang-berenang ini ya. Mau diajak berenang sama Bu Maria? Nah, nanti kapan-kapan kita berenang ya. Yang berenangnya paling cepat dapat hadiah ya. Yang belum bisa berenang belajar dulu gitu ya. Nah, ini ceritanya lautan luas. Musa di depannya lautan luas, di belakangnya bangsa Mesir mau mengejar untuk dibunuh juga. Gimana depan laut, belakang mau dibunuh. Akhirnya dia teriak ke Tuhan. Ayo saudara, adik-adik tangannya ke atas. Tuhan tolong gitu. Tuhan tolong Tuhan. Supaya kami tidak mati binasa. Kami tidak mati binasa. Akhirnya Musa ini punya satu tongkat. Terus Tuhan bilang, pukul ke laut tongkatmu. Pukul nggak? Pukul, karena disuruh Tuhan. Akhirnya laut Teberau dipukul. Ya adik-adik dengar ya. Nah yang belakang coba dengar ya. Ya, tongkat Musa ini dipukul ke laut Teberau. Akhirnya tiba-tiba laut ini terbelah. Hebat ya. Masa laut bisa dibelah? Waduh, luar biasa. Tiba-tiba Tuhan datangkan angin topan meniup di laut itu. Dan laut itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Ya, maka bangsa Israel cepat lari. Karena di belakang bangsa Mesir yang mau mengejar, membunuh. Lari ke lautan. Ya, akhirnya tiba di seberang. Nah, waktu tiba di seberang, bangsa Mesir ngejar nggak? Kejar sampai ke tengah laut, tetapi akhirnya laut itu ditutup lagi sama Tuhan. Akhirnya menjadi banjir. Jadi bangsa Mesir tenggelam nggak? Tenggelam. Bangsa Israel sudah selamat sampai di ujung. Nah, setelah sampai tanah Kanaan, ada juga musuh-musuh di sana. Ada bangsa yang lain-lain yang mau menghancurkan bangsa Israel. Akhirnya, wow, gimana nih berperang? Joshua, waduh, ya. Wakilnya Musa siapa? Joshua, namanya siapa? Joshua, ya. Waduh, dia panglima perang. Nah, coba sini siapa yang mau jadi Musanya? Laki-laki satu, nah, yang besar, kecil. Boleh, ini kamu Harun, sini. Kamu Harun. Satu lagi, ada tiga laki-laki. Itu yang besar, yang belakang, yang baju coklat. Nah, iya. Ini Musa di tengah. Hah? Musa. Tuh yang pakai baju ungu sini berdiri. Nah, ya. Sini, nih. Satu lagi cowok. Ini Musa ya. Ini Harun ya. Nah, ini Hur ya, Hur. Ingat ini Musa. Ini Hur. Ini panglima. Ini Nabi Musa ceritanya. Nah, pada waktu nih Musa pegang tongkat nih. Musa. Pada saat tongkat diangkat, berperang di bawahnya. Waduh, ternyata Joshua menang. Ini tangannya diangkat. No. Ini bagi dua. Coba dibagi dua, Bu Rika. Yang satu orang Mesir, yang satu orang Israel. Dia lagi bikin jalan. Nah, gitu. Semuanya berdiri dulu. Ya berdiri. Bagi dua ya. Ini Mesir, ini bangsa Israel.
Ya, gini ya. Nah, gini ya. Nah, ini ceritanya kalau Musa angkat tangan, bangsa Israel menang, hore gitu ya. Nah, kalau dia capek tangannya, bangsa Mesir yang menang, hore, hore. Ulangi lagi ya. Nah, Musa angkat tangan, nih, hore, yang bangsa Israel. Kalau dia capek turun tangan, bangsa Mesir yang kuat, jadi hore. Nah, gitu ya. Perangnya gimana? Tang teng tong pedangnya gitu ya. Nah, ini Musanya lihat Hur dan Harun lihat Musa udah capek. Akhirnya dikasihlah bangku. Mana bangku? Bangku ya. Bangku satu. Musanya duduk di bangku ya. Ya, duduk di bangku. Dua ya? Satu aja. Mana yang duduk? Musa duduk Musa. Sampai Musa. Ya, ini ceritanya betul-betul bukan dongeng tapi cerita betul-betul terjadi ya. Ini di tengah, coba. Ini duduk di sini, kamu duduk di tengah, duduk di tengah. Nah, sini. Nah, ya. Kalau Musa angkat tongkatnya, siapa yang menang? Hore. Kalau capek, ini yang menang. Hore. Tetapi bangsa Israel itu harus menang karena Tuhan menyertai. Akhirnya gimana? Wow, dikasih hikmat. Nih Musa angkat tongkatnya. Angkat tongkatnya sampai sore, dipegang sama Harun dan Hur ya. Ya, angkat keteknya. Angkat sampai atas. Atas. Nah, sekarang ini dipegang, ditopang sama Harun dan Hur. Ini berperang, tangtong berdua gini, tangtong gitu berdua, iya, nah, berantem, ya, semuanya, ya. Nah, akhirnya sampai selesai, sampai sore. Bang, ini rebah semuanya rebah, bangsa Mesir rebah, semuanya, rebah. Dan bangsa Israel, hore, karena ada tongkat ini. Bukan karena kuatnya kalian, tetapi tongkat Tuhan ini di tanganmu, Musa, yang menyebabkan kemenangan ya. Kemenangan ya. Nah, kalau ini capek ditopang. Jadi teman harus saling menolong, jangan menjatuhkan, saling mengangkat. Kalau ada yang sedih didoakan. Kalau yang lagi susah dihibur. Jangan diejek, lu mah kere, lu mah bodoh, lu mah jangan. Tapi kamu pintar, kamu bisa ya. Aku ajarin, harus saling menolong, menopang. Sampai bangsa Israel menang. Hore, ayo. Hore, menang. Sampai tongkat ini selesai, bangsa Israel menang dan bangsa musuhnya rebah, mati semuanya. Tepuk tangan ya. Itulah ceritanya di mana Musa membelah laut. Ya, silakan duduk lagi. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Nah, Bu Maria, pertanyaannya, ini kado masih ada. Kalau bisa jangan langsung jawab, tetapi angkat tangannya dulu ya. Kalau bisa yang sudah dapat kado jangan jawab lagi, kasih yang lain ya. Oke. Nih, pertanyaannya pertama. Musa itu membelah, nama lautnya apa? Angkat tangan dulu. Laut apa? Teberau. Ya, oke. Teberau. Oke. Tepuk tangan. Ya. Nah. Pertanyaan kedua. Waktu Musa angkat tangan, menang bangsanya Israel. Tapi kalau lemah capek, kalah, musuhnya yang menang.
Akhirnya teman-temannya, dua temannya menopang. Siapa nama dua teman yang menopang Musa? Ayo, angkat tangan dulu. Salah satu boleh deh. Ayo, siapa? Siapa namanya? Ayo. Boleh ngomong ya tadi pertama pelaku. Ayo. Musa ditopang tangannya oleh? Dia kiri kanan tuh, siapa tuh kiri kanan? Ingat nggak namanya? Depannya H. Hur sama Joshua. Hur, betul, satu aja, bukan Joshua. Harun dan Hur ya. Nah sekarang yang berperang, yang panglima perang itu yang melawan musuh-musuhnya namanya siapa? Nah betul. Tuh sebelahnya ya. Ingat ya, Musa di tengah angkat tangan, Harun dan Hur menopang. Jadi ceritanya intinya harus teman itu saling tolong ya, harus menolong. Jangan egois, jangan jahat. Kalau ada yang lagi susah, ada yang lagi sedih, ditopang, ditolong ya. Jangan menyakiti ya. Ada berapa hadiah lagi? Oh, hadiah satu lagi. Ya, siapa yang belum dapat hadiah? Coba angkat tangan. Oh, banyak juga. Nanti Bu Maria kapan kesini lagi, bawa kado lebih banyak lagi ya. Tapi nanti ada makanan dan teng-tengan ya. Nah, pertanyaannya yang terakhir. Waktu Musa masih bayi, ditemukan oleh siapa? Bukan. Itu yang sudah dapat kado jangan. Oleh siapa? Putri Firaun, betul. Putri Firaun. Ada pertanyaan berapa lagi? 5 pertanyaan lagi. Wow. Wih, dapat berkat. Ayo pertanyaannya apa lagi? Esther yang kasih pertanyaan. Mati ya. Nah, pertanyaannya ya. Nih, Bu Maria kasih pertanyaan ya. Kalau warna pelangi ada berapa? 3. Udah dapat kado belum? Ya, berdiri. Warnanya apa aja? Merah, oranye, Kuning, hijau, biru, ungu. Ya, oke. Kasih berkat. Dapat berkat. Terima kasih Kakak Esther. Ya. Ada lagi. Nah. Nih, seputar tadi ya. Arti kata Musa apa? Ayo. Musa artinya apa? Diangkat dari air. Semua pasti dapat. Karena rohmu menyala